RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Waalaikumsalam. Saya dulu. Oh iya. Ini Haji Marco. Iya, tahu. Udah pernah ketemu? Tetap di YouTube. Oh, maaf. Nongkrong sama Haji Marco di YouTube ya? Iya, tiap malam. Sambil baca Al-Quran, sambil lihat Pak Haji, lihat Pak Setiap hari nih Marco. Pak Haji. Hah? Setiap hari nih. Berapa hari? Sudah Iya. jalanin 16 bulan Pak Haji. Alhamdulillah, sudah ada yang terkabul. Jadi nih ibu, Surti nih. bapak, Tarsono. oke. Satu rumah, beda rumah? Satu rumah. Satu rumah. Udah berapa tahun pernikahan? Ya, golongan 30, 35-an ya Pak? 30 ya. 30 tahun. Dapat anak berapa? Anak dua, meninggal satu. Anak? Dua. Meninggal satu, tinggal satu. Iya, tinggal satu. Sekarang yang anaknya kegiatannya apa? Yang satu nih. Nganggur Pak Haji. Laki perempuan? Laki. Umur? Golongan 23 kalau misalnya 22 23. Kenapa ibu nggak pakai ilmunya RDAY yang dipraktekkan sama Haji Marco? Disuwuk, Oh, enggak pernah saya suruh ke dia tidur tuh Pak Haji ngambek. oh cebok alat kelamin ibu, Iya, iya. air cebokannya buat bikin bubur kacang hijau, Iya, iya. buat masak nasi, coba Tapi ajarin. ya buat Mic-nya. masak nasi ya benar. Coba ajarin. Ajarin pakai ilmu RDAY, anaknya alhamdulillah yang tadinya malas main HP Iya, sekarang iya, jadi. bener, main HP Coba terus. cerita. Nih dengerin nih Haji Marco. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, ketika saya punya problem dengan anak saya yang 3 itu, Ibu cuma satu ya, saya mah 3. Iya. Satu yang perempuan, 2 laki-laki, ketiga laki-laki. Jadi itu setiap hari mainnya ini terus Bu, Iya game benar Pak terus. Haji. Terus kadang-kadang saya nggak tahu nama, dia manggil-manggil nama sahabatnya terus, oh si ini gitu. Saya bilang, ini udah jam 11, jam 12, belum pada tidur. Tidur. Kadang-kadang dimatiin lampu, tapi kalian bisa lihat apa cahaya dari handphone itu. Kita ini marah-marah. Pas sholat subuh, kesiangan. Kadang-kadang kita udah teriak-teriak, sholat gitu. Terus kadang-kadang digelar aja tuh apa sejadah sama sarung. Tapi saya tahu itu udah bohong, lihat kamar mandi masih kering, nggak ada apa air gitu kan. Terus kan kata Pak Haji, jangan jangan marah-marahin itu kan makhluknya Allah, nggak boleh malah dosa gitu. Biar nunggu Allah aja apa yang bangunin hatinya, yang manggil hatinya. Tapi kita juga nggak kehilangan akal juga, kita kan punya Pak Haji Dwi, Iya. punya mentor, punya guru spiritual di sini. Ya udah kita bilang, mama kita nggak bisa setiap hari itu selalu ribut untuk sholat, bebenahin tempat tidur, habis makan kadang-kadang berantakan, cuci piring pasti tidak mamanya. Jadi kita istri saya itu masak air cebokan. Bikin air cebokan itu bukan kita habis pipis atau BAB kita cebok ya, bukan. Tapi sebelum pipis. pas bangun tidur, sebelum pipis itu dicuci pakai selang atau pakai gayung atau apa, terus ditampung pakai ember atau pakai baskom plastik kayak gitu. Baru itu buat buat masak nasi, buat bikin bubur kacang hijau, itu susu, bikin air panas buat susu, buat anak sarapan. Hari pertama kita perhatiin kok nggak ada perubahan. Hari kedua kita ya terserah Allah aja deh, mungkin kita udah ngelakuin ya. Hari ketiga anak yang pertama saya itu yang perempuan, biasanya tuh kalau suruh nyuci nyetrika itu susah banget, sebentar ganti pas bagian nyuci susah. Pagi-pagi itu bunyi mesin grung, saya bilang
Mama itu kemarin ada suara apa ya? Terus saya intip ke itu papanya mau takut gitu. Pas lihat ternyata anak yang pertama saya lagi nyuci itu seabrek-abrek cuciin dia semua sama dia. Dia bilang teteh lagi ngapain? Lagi bantuin mama papa nyuci pakaian. Terus agak pas ke kamar mandi sebelah ternyata anak saya lagi mandi mau sholat subuh. Alhamdulillah. Iya, terus anak saya yang yang ketiga dia lagi apa coba? Di luar masih gelap bu, terang lampu ke taman sama nyalain dia. Dia nyapu halaman. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang bu, setrikaan juga disetrikain sama anak saya. Kadang-kadang kalau rame lagi banyak berdua mereka masak. Biasa habis makan tuh saya bilang nih, ini umur kamu berapa? 16 tahun pak. Jadi 16 tahun kalau habis makan itu nggak suka diberesin kursinya itu nggak maksudnya diberesin lagi atau apa atau cuci piring. Saya bilang tuh saya bisa ribut ya untuk itu. Tapi sekarang alhamdulillah masak air mereka lakuin. Itu memang ilmunya tuh kayaknya nggak masuk akal ya. Apa sih cucian cebokan itu atau rendam air celana dalam itu manfaatnya ternyata kita lihat sepertinya mustahil tapi itu terbukti. Sampai sekarang anak-anak saya kalau saya mau kesini udah siap-siap, dia udah mandi mau nganterin papa ke kandang ke sini. Maghrib atau enggak jam 9 udah datang ke sini jemput papa ke sini. Kadang-kadang kan kalau nyuruh anak-anak itu kan, aduh kita harus ngegas dulu, anak ke gas kita ngegas. Itu yang kata Pak Haji bikin hajat nggak terkabul karena komen terus emosian dari ring 1 dan ring 2. Nah keluarga kita dulu aja yang yang diberesin, terutama nggak ada namanya ngegas-ngegas teriak-teriak kayak gitu dan malu sama tetangga. Sejak kita pakai cawik-cawik itu atau air celana dalam itu alhamdulillah tetangga bilang Pak Haji anaknya rajin ya gitu. Apalagi rumah saya kan pinggir jalan, jangan lihat anak kecil nyapu itu orang perlu ketawa, ih lucu banget tuh anak udah nyapu gitu. Jadi memang ilmunya sepertinya tidak masuk akal itulah, tapi kenyataannya oke banget pasti ya. Iya, semangat buat ibu juga. Alhamdulillah pasti. Bisa gak dipraktekin? Alhamdulillah Pak Haji. Iya, tanpa sepengetahuan anak. Iya Pak Haji. Terserah mau dibikin apa. Iya. Bakwan. Tapi biasanya Pak Haji dikasih buat masak beras, masak nasi. Masak nasi, boleh. Kalau beras. Ingat kasih air beras, itu Pak, ya. Pak Haji. Iya. Beras. Terus bikin bakwan. Sayur. Ya, bikin risol. Bala-bala. Bala. Bikin apa lagi? Bebas. Ya, Pak Haji. Pokoknya yang penting kemakan ya Pak. Iya, kemakan masuk ke mulutnya dia. Lakuin terus. Iya. Daripada kita berantem sama Iya, anak, Pak, ya dilawan. Allah. Anak kita lahirin, anak kita gedein. Masa kita harus berantem? Ribut di rumah berisik. Sementara anak kita maunya dia, kita maunya kita. Nah, jangan. Pakai ilmu kearifan lokal. Iya Pak Haji. Bisa? Pasti. Nah, terus ibu sehari-harinya apa? Jualan peyek Pak Haji. Jualan peyek, Peyek kacang, Kacang. ikan asin, ikan asin. ikan ebi, Ditoples apa diplastikin? diplastikin. Oh, jualnya Alhamdulillah. kemana? Di warung-warung. Di warung-warung. Nah, ibu meraktekin ilmu RDAY gak? Dagangnya. Pak Haji kan disuruh Pak Haji kan CD 9 hari ya, nggak dicuci, pakai terus ya. Terus ya terakhirnya udah 9 hari, 10 harinya saya cuci, airnya saya simpen buat ngadonin. Alhamdulillah Pak Haji. Wow, luar biasa. Seharinya 150 dapat dulu mah 150 kantong. ribu. 150.000. Iya tiap dulunya malah lagi belum ilmunya Pak Haji mah 80, 70, 50. Double. Iya double Pak Haji alhamdulillah. Biasanya 80. Iya. Ini bisa 150. Iya hampir 200. Sampai 200. Tapi itu air CD yang 9 hari saya nggak cuci-cuci tuh Pak, air itu. Wow, luar biasa. Terus pakai tangan ini, Nah, ibu maksain sekarang ke RDI apa hajatnya nih? Hari ini ibu maksain ke RDI apa hajatnya? Ya mau tajir mimpi. Bisa.
Alhamdulillah. Coba ya Ibu Allah. baca 18 sifat. Ada gak di Ibu tuh 18 sifat? Itu tuh, Ibu bisa baca gak? Iya, baik bisa. Coba dari 18 sifat Ya. yang masih nempel di Ibu yang mana? Jengkelan Pak Haji, mancing jengkel, terus ya kepancing jengkel, cemburu. Bapaknya kan Apa yang dicemburuin dari suami bapaknya Ibu? kan supir, Hah? Sinar Jaya. Apa? Bapaknya supir Sinar Jaya, sering cemburu. Cemburu, ya Allah. Bu, kalaupun suami Ibu mau lirik-lirik, Iya. mau lirik kemana orang depannya kaca. Kalaupun mau ke belakang, nengoknya ke belakang. Ya nggak tahu, ada syarat cemburu sih Pak Haji. Apa? Cemburu aja. Dari dulu? Iya. Oh. Terus dendam Pak Haji. Dendam ke siapa? Ya nggak tahu ya, kayaknya tuh ada jengkelan di hati tuh Pak Haji. Iya. Ibu, Bu, kalau saya boleh tahu, Iya. apa yang dicemburuin dari suami, Bu? Kalau saya boleh tahu, Bu, apa yang dicemburuin dari suami? Ya apa ya Pak Haji Marco? ibu kepikiran terus supir suka mampir. Iya. Setiap Ya, lihat bener susu. Pak Haji, bener Pak Haji, bener. Setiap lihat susu, 100 Pak Haji. supir setiap lihat susu, Ada mampir. kan Ibu udah punya susu. Apa? Isuzu Panther. Isuzu Panther. Singkatan dari apa? Isuzu Panther. Isuzu pantat gemeter. Pakai mic. Isuzu Panther. Isuzu Panther artinya isap susu pantat gemeter. Supir. Kalau ada susu ya Mampir. mampir. Iya Pak Haji, bener Pak Haji, bener. Itu yang bikin ibu cemburu ya? Iya, Pak Tapi Haji. bapaknya ganteng sih, nggak apa-apa. Ya udah ganteng orang Pak Iya, Haji. tandanya sayang ya bu. Iya Pak Haji, sampai berantakan rumah tangga Pak Iya, Haji. Jadi pulangnya berapa hari sekali kalau bawa mobil Sinar Jaya? Dan mik. Hah? 2 hari sekali 2 hari sekali pulang? pulang. Poolnya di mana? Kalau sinasinya banyak sih. Anggap mik Bapak. Kalau di Indramayu di Sukamurang di tol. Oh, jadi gantian? Iya, aku sudah lagi Indramayu situ. Oh, aplusan? Iya, Plusan. Oh, iya. Luar biasa. Bu, berarti ada sifatnya lebih dari 5 tuh tadi kan? 5 6, Pak Haji. 7. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, cemburu, dendam. Nggak boleh. Iya ya Pak Haji. Coba Pak, Ibu kan tadi udah nyebutin sifat yang ada di Ibu. Kalau Bapak ada sifat apa Pak yang ada di Bapak tuh dari 18? Coba lihat kertasnya Pak. Dari 18 ada berapa sifat yang nempel di Bapak? Satu sampai 18 Pak. Orangnya penendam Pak Haji. Bapak, Iya. contohnya kayak gimana Pak dendam tuh Pak? Ya kalau ada masalah tuh unak-unak terus Pak Haji. Contohnya ada gak contohnya Pak? Contohnya? Biasanya kalau ada orang ngomong Mana gak mic-nya? Ada mic-nya. enak- Kalau ada teman ngomong gak enak tuh Pak Haji. Terus udah. Samperin. Iya, terus sampai panjang itu Pak Haji. Oh. Jadi nggak hilang-hilang itu Pak. Dari muda tuh Pak? Iya. Dulu waktu Bapak dapetin istri tercinta, ada perebutan nggak? Ada pertumpah darahan nggak? Oh nggak ada. Nggak ada Pak Haji. Bener nggak ada pertumpahan darah waktu memperebutkan ibu? Nggak ada Pak. Mungkin ibu ada yang Minang juga, Bapak enggak? Langsung bawa ke kampung saya sih, langsung bawa ke rumah. Oh langsung diculik aja? Diculik langsung. Oh iya. Pak Haji sepertinya sih ada petupan darinya pas malam pertama kan. Pakai mic. Iya Pak Haji sepertinya ibu ini ada pertumpahan darahnya ketika malam pertama. Romantis ya. Bisa aja Pak Haji. Iya. Nah, ada berapa sifat Pak selain dendam Pak? Selain dendam ada berapa sifat Pak? Jengkel Pak Haji. Cuma dendam sama jengkel aja udah. Kayaknya sih nggak ada. Tiap malam
nonton YouTube Pak Haji Marco. Makasih. Ini 16 bulan nih Pak. 16 bulan ngerjain. Benar-benar 16 bulan ya. Yang bangunin kita sih jam 12 bangun. Setiap hari. Di band. Haji ini setiap hari. Alhamdulillah Pak Haji utang yang kecil-kecil udah nggak ada yang nagih. Amin. Tapi salutnya dia tuh nggak pernah ngeluh. Dia ngerjain itu nggak pernah ngeluh. Salut ya. Istri nggak pernah ngeluh? Nggak pernah. Nggak Pak pernah Haji. ngeluh? Dia 16 bulan Pak Haji. Ngerjain 16 bulan. 16 bulan ngerjain ilmunya Pak Haji. Oh. Dari Februari. Jadi yang nonton YouTube duluan ibu dulu, Iya, bukan iya. bapak. Bukan. Sambil ngaji ini yang interview. Sambil ngaji, Lihat Pak sambil Haji. dilihat Pak Haji, ya HP-nya di belakang. Sampai saya ketawa sendiri kadang Pak Haji ngomong. Kita yang bangun. Oh, bapak yang bangunin. Iya, Oh. bangun mak. Ya, Mandi sholat. pandan, Ngaji. alhamdulillah. Waktu bapak dikasih tahu ibu ilmu RDAY, bapak nggak nolak tuh. Pas bareng Pak Haji. Oh. Pas bareng. Dia ngerjain itu pas kita pulang ke kampung ini. Kita ngerjainnya bisa Pak Haji. Pas dia mau ngerjain itu pas kita balik situ, pas ketarik Pak Marco. Oh. Dulunya saya pulang Pak Haji. Apa? Dulunya pulang saya Pak Haji di rumah di kampung saya sendiri. Saya kan orang Cikedung, Pak Jati Sura, Situ Bolang, bapak patrol. Oh, bapak patrol. Terus kan orang tua saya pada meninggal semua, kakak. Saya kan anak bontot Pak Haji. Pada meninggal, ibu, bapak, kakak. Dan saya kan sendirian Pak Haji. Bapaknya di rumah patrol, saya di rumah di kampung sendiri. Saya mau ngerjain Pak Haji, Pas ketarik kita ketarik bapaknya tuh Pak Pas Haji. kita ketarik Pak Marco. Oh, ketarik. Iya, dari awal sampai ketarik. sekarang. Udah ngelakuin 6 malam Pak Haji. Sayanya, maaf ya Pak Haji, men gitu. Terus kan berhenti dulu Pak Haji. Terus dia datang Pak Haji. Terus Ya dari awal. cerita ngomong gini-gini, terus saya ngelakuin ilmunya Pak Haji. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan bapak setuju tuh waktu Oh, ini saya ngasih setuju, tahu Pak. ilmu RDAY. Orang setiap hari saya yang bangunin Pak Haji. Oh. Setujunya anu sih Pak Haji, sholat qobliyah abadiyah, tahajud, hajat harus dikerjain ya Pak Haji. nggak Iya, boleh bolong. baca Al-Qur'an. Nggak boleh bolong. Iya, boleh. alhamdulillah Pak Haji. Di sini mah nggak ngerjain, soalnya capek sih. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Nah, mau saya, Iya. bisa gak ibu yang 18 nggak boleh, bapak juga nggak boleh. Jangankan 18, 7 nggak boleh, 5 nggak boleh, 1 pun nggak boleh. Alhamdulillah Nggak Pak Haji, boleh. alhamdulillah. Coba terangin. Jangankan 18, nih dengerin ibu. Biar cair 10 miliar Alhamdulillah, tiap ya bulan. Allah, alhamdulillah. Kayak Raya Tajul Terima kasih. melintir. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Ibu, sudah luar biasa. Ibu sudah meraktekkan, sudah ngerjakan. Lihat, praktekkan dulu, datang ke Pak Haji. Iya, Sudah luar alhamdulillah, biasa. Dan Ibu sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Alhamdulillah Pak Ustadz. Bisa magnetnya narik Bapak. Bisa omsetnya naik 300%. Ya, Alhamdulillah. dari harian naik. Nah, itu kalau yang terakhir Pak Haji pesenkan 18 saja ndak boleh, 7 ndak boleh, 5 ndak boleh, bahkan 1 pun ndak boleh. Pasti Bu, kalau Alhamdulillah. Ibu pasti itu bisa Alhamdulillah. bersih. Alhamdulillah. ya Apa yang Allah. Ibu Bapak hajatkan pasti akan luar biasa. Alhamdulillah. Ntar dulu Pak Ustadz mau dipotong ya, itu Iya. yang ngomong Pak Haji. Kan saya mau privat ya Pak Haji, nggak punya Iya. duit ya Pak Haji ya. Iya. Panggil cuma 3 malam. Gimana manggilnya Bu? Bisa punya uang 10 juta. Allah. Gimana manggilnya? Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah. Terus alhamdulillah Allah. Anak yatim kandang bayi Bogor RDAY, pimpinan Pak Haji Dusuyanto, minta tolong, saya pengen privat, uang dari mana? Terus ponakan Pak Haji, saya deketin, Ri punya duit enggak, Bibi pinjem, enggak ada katanya, saya juga punya duit, punya utang bank ratusan juta katanya. Terus kalian pulang Pak Haji ya, terus saya ngerjain 3 malam Pak Haji, terus panggil terus Pak Haji, Nah, yang ibu kerjain apa tuh selama 3 malam? Ya, terus kalau habis doa tuh Pak Haji anak yatim kandang bebor RDAY, pimpinan Pak Haji Dusuyanto bin Haji Suwondo, mohon saya pengen privat, uang dari mana? Saya nggak punya orang tua, nggak punya kakak, saya sendiri, satu keluarga pada meninggal. 3 hari Pak Haji, 3 hari 3 malam, ponakan yang saya tadi dipinjam itu Pak Haji datang jam 5 ngasih duit 20 juta.
Yang tadi nolak tuh. Nolak tuh Pak Haji. Oh, apaan orang gue juga punya utang ratusan juta. Iya, nolak Pak Haji. Jadi awalnya ditolak dulu. Ditolak Pak Haji langsung Pak Haji. Nggak punya duit katanya, Bi. Uang saya utang ratusan juta di bank katanya. Terus saya kan pulang Pak Haji, orang nggak pinjemin. Terus saya 3 malam 3 hari terus Pak Haji, terus saya doain terus. Kerjain terus. Iya Pak Hajinya Kerjain terus. Kerjain panggil terus. terus Pak Hajinya, anak yatim panggil terus Pak Haji. Mohon ya Allah Pak Haji, gimana caranya saya pengen privat, uang dari mana? Orang tua nggak ada, semua pada meninggal, kakak pada meninggal. Terus jam 5 hampir maghrib Pak Haji dia datang Pak Haji, ngasih duit 20 juta. Dia Iya. tanpa ibu nembung lagi. Enggak Pak Haji. Nembung tuh tanpa kita minta lagi. Enggak Pak Haji, enggak. Terus ini duit katanya Bibi butuh duit katanya. Iya Nang, berapa sih Bi? Ini ada 20 juta. Enggak Nang, Bibi cuman butuh 17 juta aja, yang 3 juta kasihin lagi Pak Haji. Terus saya panggil Pak Haji anak yatim terus, panggil alhamdulillah 3 hari dia datang bawa duit Pak Haji. Iya. Terus saya langsung 2 hari langsung ke sini. Nyampe sini kapan? Kemarin ya Pak? Kemarin. Iya kemarin sore. Kemarin sore. Oh iya. Terus Sore jam berapa sampai sini? hampir maghrib. Habis maghrib. Hampir maghrib. Maghrib di sini Pak Haji. Oh iya. Alhamdulillah Pak Haji, saya panggil terus anak yatim Pak Haji, terus saya panggil 3 hari. Terus kayak dia tuh linglung ya Pak Haji ya kayak mah. Ya kan nganterin duit. Iya keponakannya linglung. Iya kayaknya mah, dulunya mah langsung nggak punya duit Bi, katanya saya mah boro-boro ngasih Bibi, utang saya juga di bank ratusan juta. Ya udah kan Pak Haji saya pulang ya Pak Haji. Terus Pak Haji anak yatim karena baru ada ya Allah jaluk pertolongan nih Pak Haji. Saya kan orang Indramayu Pak Haji, ngomong Indramayu ya Pak Haji. Ya ngomongin Indramayu aja. Anak yatim kanang Bogor Erdaya, pimpinan Pak Haji Dusanto Bi Haji Sondo, jaluk berkah barokah basilae Jaluk tuh minta. Iya. Ya, jaluk tuh minta. Pak Haji. Bahasa Indramayu. Ya. Itu mah kameramen. Ya kameramen. Mohon Pak Haji jaluk berkah barokah anak yatim kan baru pengen cara jalan keluar pengen privat Pak Haji, duit sing endi ngerti Pak Haji? Ya. Duit dari mana Duit gitu. dari mana? Duit sing endi? Duit sing endi kita beli deh wong tua orang di sedulur. Satu keluarga pada meninggal. Uang dari mana ya Allah Pak Haji? Anak yatim terus Pak Haji ulang-ulang 3 hari. Setiap sholat Pak Haji. Ya. Alhamdulillah ponakan jam 5 setengah 6 mau maghrib tuh Pak Haji. Bibi, apa Nang? Bibi lagi buku si rempeyek Nang. Bakal pada pesen. Bibi kebutuh duit pira. Ngerti nggak Pak Haji? Ya berapa? Pira tuh berapa? Iya. Pak Haji. Oh iya. Bibi kebutuh. Ngerti tuh. Bibi bisa kata-kata Pak Haji Marko makono Pak. Bibi ku butuh pira duit teh. Bitulah juta siranang. Bibi ku berengkunya iki biana 20. Saya kasihin lagi Pak Haji yang 3 juta, saya ambil 17 juta. Ya saya mah nggak dikasih pinjem, ya udah Pak Haji sambil nangis pulang kan. Terus ngerjain Pak Haji duit. Mohon pertolongan Pak Haji, anak yatim uang dari mana? Mau privat. Kan seneng banget Pak Haji kalau habis baca Al-Quran nggak di sebelahnya kan lihat lutut Pak Haji, seneng kan ada Pak Marko di situ, Pak Haji kan di situ seneng. Terus saya nangis, ya Allah uang dari mana? Puluhan juta ya Pak Haji. Ya alhamdulillah, bener-bener alhamdulillah. Terus dia datang sendiri ngasih uang 17 juta sama saya. Berarti ini ibu luar biasa ya. Suami bisa ditaklukin. Iya Pak Haji. Keponakan bisa ditaklukin. Dia udah ninggalin 3 tahun Pak Haji. Iya maksudnya suami bisa ditaklukin, keponakan bisa ditaklukin. Iya Pak Haji. Ibu tinggal sekali lagi nih. Apa, biar Pak Haji? Cair 10 miliar. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Taklukin Haji Marko. Taklukin Haji Marko. Bu, ini Ya, Haji Pak. Marko dia juga maksain praktekin ilmu RDAY. Sebelum ke RDAY, kontrakannya berapa pintu? 6 pintu. Iya, tahu di 7 dari bulan itu. dia paksain kontrakannya jadi 21 pintu.
saya mau ibu kontrakannya 100 pintu. Alhamdulillah. Amin. Harus Ya 100 Allah, pintu. alhamdulillah. Dan yang nonton YouTube, nonton Facebook, nonton Instagram, yang lagi nonton harus juga punya kontrakan 100 pintu. Bapak juga 100 Ya Allah, pintu. amin. Nah Haji Marco sebelum ke RDAY nggak punya ruko. Betul. Nah dia paksain selama 7 bulan. Sekarang rukonya berapa? 15 pintu. Alhamdulillah, amin, ya Allah. Saya mau ibu sama bapak 100 pintu rukonya. Alhamdulillah, ya Allah, amin. Jadi kontrakan 100 pintu, rukonya juga 100 pintu. Teman-teman Amin, yang nonton amin, ya YouTube, Allah. yang nonton Instagram, Facebook juga harus 100 pintu. Kenapa ya sih Allah. Pak Haji saya dipaksa harus punya kontrakan sama punya ruko? Biar punya penghasilan dari harian. Iya, Pak Haji. Hariannya catering, mingguannya laundry, bulanannya kos-kosan, tahunannya kontrakan. Bisa? Bisa. Karena yang namanya orang kos, makannya biar nggak jauh-jauh, kita buka catering Iya, harian. Pak. Amin, ya Allah, amin. Bajunya dia nggak mungkin bisa nyuci, laundry. Nah nanti kos-kosannya bulanan, tahunannya itu. Amin. Saya juga lagi bikin nih di sini hariannya dari susu kambing, mingguannya dari kencing sama kotoran, bulanannya kekah, tahunannya Idul Kurban. Jadi anak yatim ada santunannya udah fix, duitnya udah ada. Iya ya Pak Haji. Iya betul. Amin. Hariannya dari susu kambing, mingguannya kencing sama kotoran, bulanannya kekah, tahunan Idul Kurban. Nah kalau Haji Marco sama ibu hariannya dari catering, mingguannya laundry, Amin. bulanannya kos-kosan, tahunannya kontrakan. Amin, ya Allah. Semangat gak? Semangat. Iya. Alhamdulillah, semangat Pak Haji. Coba ajarin dulu yang tadi ulang Iya. lagi. Well, di Gak bawah boleh Pak punya Lurah. 18. Iya. Jangankan 7, 5, 1 juga gak Satu boleh. nggak boleh. Alhamdulillah, Coba. alhamdulillah. Pasti akan terkabul. Amin ya Allah, terima kasih. Syaratnya Alhamdulillah, tadi ya itu Allah. satu pun tidak boleh. Kenapa demikian, Ibu, Bapak? Karena hati jiwa kita ini sangat berharga. Di mata Allah sangat sempurna. Lukman, ambil minum. Diciptakan yang sesempurna Lukman, ambil mungkin minum. oleh Allah. Amin, ya Bahkan Pak Allah Sidi kasih minum. bersumpah demi jiwa. Jadi kalau itu kotor, Allah murka, Ibu, Bapak. Ada itu. Nanti Ibu dibuka di surat As-Sams yang wasamsi waduhaha juz amma juz 30 ya, yang surat-surat pendek itu ada As-Sams. Wasamsi waduhaha, nanti ketemu wa nafsiu wa ma sawaha wa nafsiu, dan demi jiwa hati kita. Coba, saking luar biasanya Allah nyumpahin, bersumpah terhadap diri kita, terhadap jiwa. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Artinya Allah menciptakan jiwa kita itu dengan sesempurna mungkin, sangat sempurna. Maka Allah memesankan di berikutnya, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh-sungguh niscaya kalian akan beruntung. Amin ya Allah. Syaratnya apa? Beruntung. Zakkaha, dibersihkan, disucikan. Jadi nggak boleh satu pun berarti kan nggak suci, satu pun berarti nggak bersih, kotor namanya. Kalau kotor, Allah murka. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh pasti niscaya kamu akan bangkrut, kamu akan merugi. Kalau apa? Dassaha, kalau kamu mengotorinya. Iya. Kotor, jangankan 18 kotorannya, jangankan 7, satu saja namanya Boleh. kotor. Iya, Pak Ustaz. Kalau ini kotor, kata Allah, rugi kita, merugi, jadi orang yang rugi dari sisi
ibadah kita, Iya, ya Pak. rugi dari sisi bisnis kita. Kenapa? Kalau Bos, kantin ada pisang goreng nggak buat Kita- Haji Marco? ada Kalau nggak rasa singkong goreng. Kalau nggak jengkel Haji Marco digoreng. pada seseorang, maka negatifnya orang yang kita jengkeli ketarik kepada kita. Rezeki yang ada di Bapak ketarik kepada orang yang kita jengkelin. Kejelekan yang ada di Bapak ditambah dari kejelekan yang ada di orang yang kita jengkeli, ketarik. Maka orang yang jengkelan, kepancing jengkel, dendam, itu nanti umurnya tidak panjang. Kenapa? Karena rezekinya yang harusnya ke ibu, ke bapak, ketarik ke orang yang dijengkelin. Ketarik. Kalau rezekinya banyak ketarik, maka ya sudah selesai. Kalau orang mati itu kenapa? Salah satunya karena jatah rezekinya sudah habis. Karena banyak ketarik ke orang-orang yang kita jengkeli. Kita omongin, kita komen terus. Kita harus bersihkan hati. Itu di ayatnya Allah. Rasulullah juga memesankan. Jadi di ayat Al-Qur'annya pasti seperti itu, hadisnya juga menguatkan. Kata Nabi, ingat, di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus semuanya. Amin ya Allah. Maka kata Allah tadi apa? Beruntung kalau dibersihkan. Bagus kata Nabi. Tapi kalau dia busuk, kita kotorin, kita rusak, maka rusak semuanya. Kita jadi orang yang merugi. Kata Allah di situ. Apa kata Nabi? Dia itu adalah yang harus kamu jaga. Dia adalah hati. Allah menyebutnya jiwa di Al-Qur'annya. Di hadisnya Nabi menyampaikan hati kita. Intinya ini harus kita jaga dari kebersihannya. Kalau ini bersih, apa yang disabdakan Pak Haji tadi, yakin pasti terwujud. Alhamdulillah. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita negatif, yang datang pasti aura-aura negatif, ya udah orang-orang yang negatif ke kita. Tapi kita positif, maka yang datang pasti orang yang positif. Datang orang ngasih uang, datang orang ngasih modal. Ibu, Apa tuh? ini tempenya, Ketan. rempeyeknya rame banget. Ibu saya pesen Pesan. ya, Iya. tiap hari 1000 pak. Saya buka oleh-oleh khas Indramayu, namanya kerupuk rempeyek. Rempeyek kacang yang khas. Nah, begitu. Nanti saya bukakan toko khas oleh-oleh Indramayu. Indramayu. Nah, ada berapa? Kata Pak Haji tadi 100 toko. Nah, itu pasti akan bisa orang datang saja. Modalnya dari mana? Dari Allah. Ada saja. Nah, inilah sebetulnya ilmu yang disampaikan Pak Haji yang sering Ibu dengar. Uang ngejar kita. Seperti halnya Ibu nanem bunga. Di taman di sekitar rumah Bapak Ibu, maka kupu-kupunya datang. Bapak Ibu tidak harus ngejar. Jatuh bangun. Capek. Butuh waktu panjang. Kupunya rusak. Tapi kalau Bapak Ibu tanam, kupu-kupu datang sendiri. Ibu tinggal menikmati. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki sama. Kalau Ibu tanam tadi itu, maka yang datang orang-orang yang positif. Kalau negatif, auranya pasti orang yang negatif. Mau nipu, mau menjerumuskan kita, memusuhi kita, datang ngajak ngobrol, ngomongin tetangga, ngomongin orang, yang datang sengajanya nyari partner untuk
musuhin orang. Nah, itu yang harus kita jaga dari sifat yang negatif. Satu pun tidak boleh. Karena apa? Itu namanya mengotori. Kotor itu tidak harus banyak. Satu aja sudah kotor. Siap. Iya, Pak Haji. Nah, ibu berapa lama tuh ngilangin sifat yang 18? Bapak tuh berapa lama ngilangin sifat 18? Supaya nggak ada di hati tuh penyakit itu. Sebulan bisa gak? Pasti Nek, pasti Pak Haji. Pasti pengen Jangan lama-lama. Saya maunya keder bahasa. saya maunya cair 10 miliar Amin ya Allah. tanpa kerja. Jadi Bapak nanti beli bus sendiri buat ekspedisi sendiri, beli supir sendiri buat travel sendiri. Atau Bapak nggak usah nyupir di rumah, ngelola travel gitu. Biar ibu nggak cemburuan, jadi Bapak di rumah aja. Bisa? Bisa. Berapa lama tuh ngilangin sifat penyakit hati tuh yang 18? Ya pastinya secepatnya Pak Haji. Secepatnya ya? Iya. Iya. Karena kalau enggak aduh. Jalan di Iya tempat. Pak Haji. Bisa gak Pak? Bisa. Bisa ya. Jadi Bapak jangan dendaman lagi. Sekarang gede dendam apa gede hajat? Gede hajat. Aja. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu di hari tua nanti, usianya 50 ke atas, uang datang sendiri tanpa harus kerja. Bisa gak? Bisa. Terangin, anggur. Biar Ibu semangat. Terangin, anggur. Nambah semangat Ibu ya. Udah tahu di itu. Sering kali berkali-kali Berkali-kali. Iya. Biar hafal, biar menghayati. Kita tinggal praktekin, nambah yakin. Kenapa? Karena pandangan namanya Imam Syafi'i itu rezeki itu harus dengan kerja keras. Sementara gurunya tidak melarang, bukan menyalahkan, tetapi tidak harus. Dua-duanya benar. Saking mau membuktikan pendapatnya, keluar dia ke orang yang lagi panen anggur. Bantu, bekerja, panen, metik, ngangkat, mengemas. Akhirnya selesai dapat upah. Dapat ongkos, dapat kurma. Dengan bangga, senang hati, maka dia bawa kurma ini dong ke gurunya. Iya. Saya yang benar pendapatnya, kan gitu kan. Sampai alhamdulillah alhamdulillah saya tadi bekerja sehingga saya dapat hasil. Kalau saya nggak bekerja, nggak dapat hasil, nggak dapat anggur. Ini anggurnya saya. Bukti bahwa saya bekerja dapat hasil. Alhamdulillah, kata gurunya. Alhamdulillah Allah ngabulkan spontan hajat saya mau makan anggur. Alhamdulillah wasilah kamu bekerja, kamu datang ke sini bawa anggur, saya makan anggur. Imam Syafi'i bekerja dapat anggur. Imam Maliki berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, dia ucap hajat terkabul, dapat anggur makan. Ibu, bapak bisa mengerjakan yang dua-duanya dengan proyek, dengan apa pekerjaannya dapat, dengan berbuat baik, energi positif, hajat Allah mengabulkan. Bisa. Jangan berpikir gimana caranya, seperti apa, lewat siapa, Allah yang mengatur semuanya. Yakin. Kedua, ketiga. Kalau boleh tahu nih, Bapak terakhir nenen sama Ibu kapan? Ya hampir sudah pulang Pak Haji. Tiap hari bisa gak? Tiap hari Pak Haji. Iya. Istri yang tiap hari nawarin nenen sama suaminya tiap hari, saldonya nggak pernah di bawah 1 M.
Amin ya Allah. Jadi ibu harus nawarin dulu ke suami. Kalau nawarkan Pak Haji suruh nawarin ya di YouTube. Harus ya. nawarin. Ya. Dia Pak, kata Pak Haji itu Papa suruh Deketin Mike, deketin Mike. Pak, kata Pak Haji Papa suruh nenen. Dia ketawa Pak Haji. Ketawa? Iya. Oh jemol iya iya sun kata Pak Haji sun istri sun yang nenenin suami di rekening iya kan Pak Haji ya? Iya. Di bawah apa data 1 miliar. Data 1 miliar. Dia nggak ketawa Pak Haji. Ketawa? Iya. Tuh kayak gitu dia nggak ketawa. Coba Pak kalau mau kerja kata Pak Haji disuruh nenen dulu. Dia ketawa lagi. Sebelum berangkat kerja, Iya. Bapak wajib nenen. Kedua, Bapak kalau pulang kerja wajib nenen dulu gitu. Terus celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik kalau Saya mah nyupir. udah lama Pak Haji nggak pakai celana dalam. Ibu. Nggak, sekarang baru pakai BH. Dulu mah nggak pakai BH Pak Haji di rumah mah. Oh, Sampai iya. segini. Maaf, ibu saya nggak percaya kalau nggak lihat sendiri. Ayo lihat. udah lama Pak Haji nggak pakai BH mah sekarang. Dulu kalau di rumah nggak pakai Nggak siang pakai. malam. Iya. Nggak Tapi pakai. kalaupun ibu nggak pakai BH, kalau nggak difungsiin nenennya juga nggak ada gunanya. Harus. Jadi Bapak coba lihat Pak. Bapak pernah nggak dengar cerita tentang tuyul? Iya. Tuyul hobinya apa Pak? Nenek. Dan orang yang miara tuyul kaya-kaya gak? Kayak Kaya-kaya. Nah, mau saya daripada ibu miara tuyul, kenapa nggak dinenenin aja nih jadi tuyulnya? Dia nya ketawa Pak Haji. Oh ya? Iya ketawa kalau Pak kata Pak Haji suruh nenen Pak bawa kerja ketawa dia nya tuh. Tapi nggak nenen, cuma Yang ketawa doang. ketawa doang. Jadi tuyul itu hobinya nenen Pak. Nah, coba Bapak jadi tuyul. Kata Pak Haji itu pas 99 kanan Kiri. kiri 99. Dia tanya cuma ketawa Pak Haji. Oke, langsung dipraktekin Pak. Lihat hasilnya Pak. Wah, luar biasa. Sogeh sesogeh-sogehnya di kampung. Nanti orang pada nanya di kampung, ibu piara tuyul ya? Iya pasti kalau Iya. orang pasti Pak Haji. Iya, pasti. ini tuyulnya. Ini tuyul baru pulang kerja. Tadi lagi itu 2 hari nggak pulang. Tuyul gondrong. Tuyul berkumis ya. Ya. Pak, kira-kira nih kalau Bapak sebelum berangkat kerja bisa gak nenen dulu? Berat gak? Jangan ketawa. Beban gak? Biasanya ketawa Beban Pak nggak? Haji. Beban? Enggak ya. Kalau pulang kerja, Bapak nenen dulu, beban nggak buat Bapak? enggak Pak Haji. Enggak ya? Enggak. Oke. Ya, jadi Ibu nanti tawarin ya. Iya ya Pak Haji. Terus kedua nih Pak, ketiga. Ya, Pak, kayak kalau habis pulang kerja Pak Haji, Pak mau ML nggak kata Pak Haji suruh ML gitu. Iya. Kayak pegel katanya. Oh, dia pegel. Pak, kalau di mobil kan Bapak nginjek gas. Kalau di Ibu nggak diinjek gasnya Pak, gasnya masuk sendiri. Belum Pak Haji. Pak, kata Pak Haji itu kalau kayak gini tuh cerita sama centong kan. Iya. Dia ketawa Pak Haji. Oh, ya sakit katanya. Oh iya. Sering sih Pak Haji, Pak Haji sering di YouTube kan ngomong kayak gitu ya. Iya, wajib. Terus, iya, terus saya praktek Bapak ngomong Pak, kata Pak Haji kalau nggak bangun disuruh tabok sama centong. Iya. Dia nyak ketawa Pak Haji. Iya. Kalau Bapak baca Quran belum bisa atau belum sempat, gantinya ML lebih manjur Pak. Misalnya Bapak baca Quran ngantuk banget, ya udah ML dulu aja, gantinya itu dulu. Manjur, super manjur. Ibu mesti aktif. Gimana caranya tuh biar suami mau? Ibu ngerayunya atau bawainnya mesti bisa. Bawain nenennya, ML-nya. Karena saya mau cuman cara itu doang tuh ibu bisa kaya raya tajir melintir di Indramayu. Malah kalau bisa ibu sama bapak punya perusahaan sendiri. Mau travel atau mau PO, bisa. Nggak ada nggak bisa.
Nah, kira-kira nih pulang dari sini, Bapak kalau ditawarin Ibu ML, mau gak meraktekin? Mau Pak Haji. Mau. Semangat ya. Sebelum berangkat, bawa mobil nyupirin, bisa gak Nenen, abis Nenen lanjutnya ke ML, bisa gak? Bisa Pak. Bisa Pak, Ibu bisa ya Bu. Tuh, jadi sebelum berangkat, Nenen dulu, abis Nenen lanjut ML. Nah, bisa gak Bapak kalau abis ML, spermanya pasti keluar apa enggak? Keluar. Nah, yang bersihin spermanya bisa gak istri, jangan Bapak. Kagok gak Bapak, spermanya yang bersihin istri? Alat kelamin Bapak Iya, dibersihin? biasanya saya yang bersihin Pak Haji. Ibu? Iya. Gimana bersihinnya? Ya pakai apa ya, pakai Lap. lap. Oh iya, ya udah. Bapak terima beres aja ya. Iya, ya kan kata Pak Haji kan di YouTube kan kayak gitu. Jadi setiap ML tuh saya yang bersihin. Mau dia? Ya dia hanya diem aja tiduran. Oh iya. Sip, bagus. Pakai mic. Maaf Pak Haji, kata Pak Haji kan harus Nenen ya. Ini ada itunya loh, apa? Ada pantunnya loh. Apa Iya, pantunnya? Pak Haji, iya Pak Haji. Daun sawi, buah kedong dong. Cakep. Ewi dong. Ulangi lagi. Kalau lagi Nenen, langsung ibu ini udah mulai itu kan, langsung ibu bikin pantun. Sama Bapak. Ya, Iya. sayur sawi, buah kedong dong. Iya. Ewi dong. Artinya apa? Ya, minta di Ewi. Aduh, bisa aja Pak Haji. Ulangi lagi, pakai mic. Yang mana nih? Isuzu Panther. Oh. Ulangi lagi. Isuzu Panther. Isap susu, pantat gemeter. Terus ntar Pak Haji pulang dari sini di rumah ketawa kalau lihat YouTube Pak Haji Warko. Soalnya suhunya ini juara Nenen se RT ya dulu ya. Ya dulu. Sekarang udah tingkat internasional. Internasional. Jadi maunya saya, Bu, ya Harus itu Pak Haji. harus. Terus ya bener, Pak. Harus. Jadi gini Pak, dulu waktu Bapak pengantin baru sama istri, kan tuh romantis. Di saat Bapak dan Ibu romantis, rezekinya ada aja. Ada aja tuh romantis pengantin baru. Bapak dan Ibu alhamdulillah dikasih anak. Anaknya dinenenin sama Ibu, disusuin. Rezekinya ada aja tuh. Pada saat nyusuin anak. Nyusuin lagi anak, ada aja rezekinya. Nah, sekarang kan Ibu udah usia 50. Kalau mau nyari bayi kemana? Nggak ada. Nah, anggap aja Bapak kita jadiin bayi dulu, bayi tabung. Nah, disusuin sama Ibu untuk rezekinya banyak. Dulu waktu kita pengantin baru kan sering ML tiap hari. Waktu pengantin baru Bapak ML gak tiap hari? Iya. Tiap hari kan? Rezekinya ada aja kan? Nah, kenapa sekarang nggak kita ML tiap hari? Sayang-sayangan romantis, biar rezekinya banyak. Makanya orang zaman sekarang, usia gue 55, usia gue 60, kok rezeki gue seret ya? Ya lu nggak romantis, coba romantis. Misalkan Bapak nanti di bus, pegang tangannya Ibu, cium-cium istri, malu. Tutup pakai selimut. Ya Allah, ya seru. Duduknya paling belakang, Iya. paling pojok. Gitu. Nanti Bapak kan pakai celana panjang, dibuka resletingnya. Nah, Ibu tangannya dimasukin ke dalam alat kelamin Bapak di resleting. Boleh lah, namanya romantis. Pijitin gitu. Ya biasa Pak Haji kalau pulang kerja di rumah pakai gitu, dia aja tidur. Dulu ya? Ya sekarang. Oh sekarang? Iya. Oh jadi tangan Ibu masuk ke alat kelamin Bapak? Celananya Bapak. Celana pendek gitu. Sekarang? Iya. Oh ya udah. Dan Sama ibu sekarang. jangan takut dosa karena kan dilakukan sama suami istri halal. Enggak gitu Pak Haji. Soalnya kan ditinggal dua malam atau satu malam kan kangen. Wow, kangen. Tertumpah semua gitu ya. Nah mau saya kalau bisa ngeremes alat kelamin suami jangan hanya di rumah atau di tempat tidur. Tapi saya mau nanti
perjalanan pulang ke Indramayu. Nah, jadi tangan ibu masukin ke alat kelamin suami, remes. Karena kan bapak biasa kan kalau di bus megang pors nelang. Nah ini bapak pors nelangnya dipegang sama ibu. Jadi nanti supir belok kiri, bapak belok kanan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah. Ini isinya apaan yang dibahas? Yang dibahas nggak jauh dari selakangan. Karena yang diajar Pak Haji ilmu kasih sayang, saling menyayangi antara suami dan istri. Cinta kasih. Cinta kasih ya. Terima kasih, kasih sayang. Kadang-kadang Bukan jorok. Bukan jorok, Bu. Ngebahasnya nggak jorok. Ini ilmu romantis. Karena kalau nggak satu frekuensi itu, Bu, kadang-kadang istri ngegas, suami ngegas, akhirnya kan kepancing tuh, Bu. Aduh, rezekinya malah kabur. Enggak sama Pak Haji, kalau bapak marah saya mah diem. Oh, Kebanyakan sayang diem. Wih, enak banget Nggak seneng ya istri sih, nggak seperti seneng. Berantem ibu, Pak Haji nggak seneng. Tapi kalau udah mentok, udah apa bertumpuk-tumpuk nafsu ya, diluapkan nafsu. Sama aja dong kalau Iya kalau udah berbulan-bulan Pak Haji, dipendem terus. biar banyak gitu ya. Tapi kalau bapaknya marah pas diem, kebanyakan diem Pak Haji. Tapi tiap hari nawarin Nenen bisa ya? Bisa. Abis Nenen ada kelanjutannya ya? Iya, Harus Pak. ML ya? Amin. Bisa ya Pak ya? Nah, saya mau cair 10 miliar tiap bulan. Amin. 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 Saya mau cair tiap bulan 10 miliar. Amin. Dengan cara Amin, tadi. amin. Kasih sayang, cinta kasih, terima kasih. Amin. Buktiin sama orang kampung, Iya Pak Haji, bapak sama benar-benar. ibu kaya raya tajir melintir. Amin. Kalau orang bilang, ibu miara tuyul ya? Iya. Mana tuyulnya? Ini. Iya benar Pak Haji, benar Pak Haji. Kayak sampah Pak Haji. Saya di situ di kampung. Iya, makanya ibu paksain harus kaya raya tajir melintir. Bisa? Amin, amin. Bisa, Bisa? Pak Haji, bisa. Bisa ya Pak? Pasti. ML tiap hari bisa ya Pak? Bisa. Sebelum berangkat wajib ya? Amin. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Mana Udah beliau? cukup aja. Ajarin, nyentongin duit. Iya, iya, iya. 10 miliar tiap bulan. Biar laris. Coba baca paling atas, tapi nggak boleh ada suaranya, paling atas. Paling atas. Aku nggak kacamata. Kalau kacamata ya Pak. Nggak bisa. Nggak bisa baca. Ini kasih uang bibit Pak Haji ya ini ya. Uang bibit untuk digunakan mancing, untuk mancing ngundang teman-temannya dia. Jangan dipakai belanja. Ini disimpan aja nanti. Di situ ada contohnya, ini ada contoh di YouTube-nya Pak Haji Marco juga ada contoh. Nanti ibu bapak tinggal modifikasi yang enak bahasa Indramayu gimana gitu ya. Ya. Ibu kan bisa ngolah sendiri. Ini contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil, diundang. Ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, datang ke sini, undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Datang ya, undang ya, ajak ya kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang seperti ini paling tidak 9 kali. Waktunya bisa habis sholat, habis
Bisa kan Pak Ustadz? Najis. Bisa kan Pak Ustadz pakai omongan Indramayu kan? Iya, boleh. Ini contoh saja. Soalnya kalau ngomong bahasa Indonesia Pak, Kurang mantep. kurang enggak Keder. keder. Kecer. Boleh, boleh. Ini contohnya itu di situ ada tulisan ada. Nanti tambah kedernya kalau pakai bahasa Inggris. Mak nggak bisa. Gitu Pak ya. Sip. Sudah. Pokoknya Bapak paksain sama Ibu nanti pulang dari sini wajib alat kelamin Bapak diremes di dalam bus. Nggak apa-apa kan nanti ditutupin pakai selimut masuk remas ya. Masuk jarinya 5, keluar juga harus 5. Awas kalau kurang. Takutnya diemok. Jari hilang 1. Oke? Oke, Pak Haji. Sip, cair. 10 miliar ya.